Demi melaksanakan perkawinan silang spesies tanpa kesucian perkawinan, putri prajurit yang menelan ludah dan air pertama itu ternyata adalah hasil pilihan terindah dari seluruh negeri naga untuk dikirim kepadaku sebagai istri. Selama dia bisa meningkatkan kesukaanku hingga 100 dalam 3 tahun, seluruh negara bisa pindah ke planetku dan mendapatkan perlindungan. Jika tidak, mereka akan masuk daftar eliminasi. Dan aku juga bisa meningkatkan teknologi planet kekaisaranku 3 kali lipat. Menghadapi ancaman kepunahan manusia, bumi terpaksa menyumbangkan gen terbaiknya ke peradaban tinggi. Setiap negara hanya bisa memilih bunga bangsa tercantik untuk dikirim ke planet asing. Berdoa agar mereka bisa menaklukkan pasangan alien dan melindungi seluruh wilayah. Kandungan air limbah nuklir dalam tubuh bunga bangsa negara kecil itu melebihi standar. Ditugaskan kepada ksatria Xuanzu, baru bertemu sudah memuntahi seluruh tubuhnya. Tak disangka monster ini berlutut mengumpulkan muntahannya. Kesukaan bertambah 1, bunga bangsa negara tongkat mempersembahkan piring buah kimchi. Akibatnya manusia batu itu menampar gigi mereka hingga tanggal. Sambil mengorek giginya dengan puas dia mengangguk. Kesukaan bertambah 1, negara Asan lebih sengsara, langsung menjadi jatah kekaisaran Nishi. Dalam keputusasaan, setiap negara mati-matian mengeluarkan biskuit kompresi, hanya agar bunga bangsa mereka bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Namun saat aku mengajak istri bunga bangsaku berjalan-jalan di taman belakang, penonton dari negara lain yang menonton siaranku merasa terpukul, hanya karena objek perkawinan yang disumbangkan oleh seluruh negara mereka. Ternyata berada di taman belakangku, saat Bai Sue dengan terampil bersiap untuk menghangatkan tempat tidur, suara mekanis asing tiba-tiba terdengar di benakku. Permainan perjodohan keberuntungan negara bintang mengirimkan undangan kepada Anda. Permainan ini akan mencocokkan Anda dengan objek perjodohan berkualitas setiap bulan. Jika Anda puas dengan objek perjodohan tersebut, Anda perlu memberikan hadiah kepada pihak lain setelah kesukaan Anda meningkat. Kesukaan Anda terhadap objek perjodohan mencapai 100, perjodohan berhasil, 3 tahun kemudian. Dunia tempat objek perjodohan berada akan bergabung dengan dunia bintang, setelah perjodohan berhasil. Warga negara pihak lain akan diteleportasi ke sini, dan tidak akan merasa bosan. Apakah Anda menerima undangan perjodohan? Tingkat teknologi meningkat 3 kali lipat. Jika tingkat teknologi saya saat ini meningkat 3 kali lipat lagi, saya benar-benar tergoda. Sebelum bencana alam datang, saya adalah puncak dari galaksi ini. Meskipun selain saya masih ada 4 orang tua. Tetapi setelah mengalami pertempuran surga yang tak terhitung jumlahnya, saya sama sekali tidak menempatkan mereka di mata saya. Bahkan jika tidak ada kondisi ini, saya juga akan menerimanya. Lagi pula saya mengamati hewan-hewan kecil di galaksi setiap hari. Mengirim objek perjodohan setiap bulan juga bisa memberi saya kesenangan, tetapi tidak diragukan lagi janji yang dilukis oleh permainan ini. Membuat saya tergoda, kegembiraan muncul di wajah saya. Objek perjodohan akan datang dalam 30 menit. Diteleportasi keluar istana Anda, harap bersiap, pada saat yang sama. Bumi, sekarang mulai umumkan para kontestan perjodohan dari setiap negara dan objek perjodohan. Saya melihat daftar yang diumumkan oleh sistem, dan saya sedikit penasaran dengan spesies bumi ini, permainan perjodohan yang ditujukan untuk ratusan juta ras di bintang-bintang. Secara acak mencocokkan berbagai kombinasi aneh. Aku bisa melihat diskusi hangat para penonton di ruang siaran langsung lansing dari proyeksi sistem. Sudah kubilang, aku tidak salah tebak. Xuanzuo sulit dikatakan, tapi kekaisaran substansial itu pasti manusia. Aku akan makan 3 kilogram jika itu terjadi. Kau menghisap kekaisaran. Baiklah. Jika ini manusia, aku juga akan memakannya. Lihat, kau terlalu emosional lagi. Bagaimana jika itu makhluk humanoid? Terserah. Aku hanya berharap pasangan pernikahan dari negara naga kita adalah manusia sejati. Daftar pasangan terakhir muncul. Pemain pernikahan negara naga, Chen Sui. Pasangan pernikahan negara naga, Kekaisaran Jatuh, Ouyang Shuai. Setidaknya nama Ouyang Shuai itu lucu. Mungkin dia manusia. Permainan pernikahan akan resmi dimulai dalam 30 menit. Mohon kepada para pemain dari setiap negara untuk segera menyiapkan hadiah pertemuan dan mas kawin mereka. Agar memberikan kesan pertama yang baik kepada pasangan pernikahan. Cepat lihat ruang siaran langsung negara tongkat. Diao Zisiu ditransmisikan ke kapal perang bintang. Di angkasa luas. Ratusan kapal perang yang terbuat dari batu raksasa melayang di antara cincin kerikil. Perisai energi menutupi badan kapal. Laser biru menyapu cacing luar angkasa metamorf yang menyerang. Diao Zisiu melihat keluar jendela. Terkejut dengan layar yang mengejutkan. Perasaan hutan ajaib sangat berbeda dari film fiksi ilmiah. Kita sedang mengepung sekelompok cacing luar angkasa metamorf. Suara rendah datang dari belakang. Ketika dia menoleh, dia melihat layar paling mengerikan dalam hidupnya. Diao Zisiu mundur dan jatuh ke tanah. Berdiri di depannya adalah makhluk humanoid dengan wajah jelek dan seluruh tubuh terdiri dari batu. Melihatnya menyebarkan segel, wajah Zhengling menunjukkan ketidaksenangan. Pria ini membuat pasangan pernikahan Anda istimewa. Mohon kirimkan hadiah pertemuan Anda. Berusahalah untuk meninggalkan kesan pertama yang baik. Kolonel Fen, pengawas siaran langsung.
Negara tongkat memohon pada orang untuk mendapatkan orang. Kali ini benar-benar ada tongkat batu. Sudah kubilang dia bukan manusia. Bagaimana mungkin makhluk humanoid tidak dianggap manusia? Kau menjijikan. Aku sedang makan. Dasar brengsek. Omong-omong, apakah benda ini benar-benar bisa berkembang biak? Asyi, kalian jangan senang dulu. Pasangan negara naga kalian belum tentu orang tua jelek. Selain itu, pemain pernikahan kami memiliki kapal perang. Bagaimana dengan kalian? Hanya ada istana kuno yang bobrok. Mungkin bahkan tidak memiliki satupun kapal perang. Orang-orang beristirahat di rumah. Siaran langsung pertempuran tidak ditayangkan. Para kontestan melihat calon pasangan mereka yang sangat jelek dan bahkan bukan manusia. Rasanya ingin mati, bukan? Untungnya, dia sering menjilat penjahit yang sama jeleknya. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalnya. Ini bukan hanya untuk Korea, tetapi juga agar dirinya bisa bertahan hidup. Melihat wajah tidak senang itu, dia buru-buru memaksakan senyum manis. Ekspresi ini sangat mudah bagi seorang bintang wanita seperti dirinya. Dia segera mengeluarkan sebuah kotak dari barang bawaannya di sampingnya. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada calon suaminya. Tetapi dia menyesal saat menyerahkannya. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa calon pasangannya adalah manusia batu, dan kotak itu berisi hadiah nasional yang disiapkan Korea untuknya, kimchi. Ini adalah hadiah pertemuan yang kami siapkan untuk Anda dari Korea, karena kami tidak tahu apa yang Anda sukai. Jadi kami memilih produk khusus negara kami. Namun, perkataan kontestan belum selesai, sebuah tamparan keras memotong perkataannya. Dalam sekejap, otaknya berdengung dan dia jatuh ke tanah. Hidungnya yang dipermak dengan biaya besar hancur, beberapa gigi depannya melompat-lompat di tanah dengan darah, dia merasa hidupnya benar-benar berakhir. Memberi kimchi ke Kekaisaran Salib, sungguh khas Korea, sangat sesuai dengan stereotip saya tentang mereka. Kenapa kalian tertawa? Siapa yang bisa tahu sebelumnya bahwa mereka adalah manusia batu? Meskipun tidak tahu apakah mereka manusia batu. Tetapi mendengar nama Kekaisaran Salib, orang bisa membayangkan bahwa mereka harus mengirim hadiah pertemuan yang berhubungan dengan batu. Emas tidak perlu dikatakan, setidaknya berikan beberapa mineral langka. Lupa bahwa Korea kalian hanya sebesar telapak tangan. Kontestan yang jatuh ke tanah tidak bisa bangun, otaknya kelebihan darah, penglihatannya yang kabur. Kebetulan melihat Taeyadun di tanah, mengambil beberapa gigi depannya, lalu memasukkannya ke mulut dan mengunyahnya. Mata itu langsung memancarkan senyum puas. Calon pasangan Anda. Taeya sangat puas dengan hadiah pertemuan Anda, tingkat kesukaan bertambah 1. Kembalikan mataku. Bukankah seharusnya adegan yang tidak pantas untuk anak-anak disensor? Manusia batu suka makan batu sangat masuk akal. Sepertinya dia sangat menyukai batu ini. Tetapi mungkin tidak bisa mengirimnya berkali-kali, gigi kontestan ini tidak akan aman. Korea memang negara operasi plastik. Tamparan ini seperti cermin ajaib. Sementara itu, Chen Suer tidak tahu apa yang terjadi di Korea. Sejak dipindahkan ke dunia asing ini, dia tidak bisa melihat ruang siaran langsung dan komentar, hanya bisa melihat pengumuman dan petunjuk tugas terkait. Sesuai aturan, setiap 24 jam, dia baru bisa melihat deteksi gambar para kontestan lain pada hari itu. Tujuannya adalah untuk mendorong para kontestan. Dengan lebih giat menyelesaikan tugas pernikahan, dia menunggu dengan cemas sambil melihat stocking sutra yang dibawanya. Dia merenungkan cairan pembersih dan alat kebersihan lainnya yang dibawanya atas keputusannya sendiri. Negara menyiapkan emas berharga untuknya. Giok, barang antik, dan lain-lain. Karena waktunya terbatas, barang yang lebih baik tidak sempat disiapkan. Chen Suer mengingat ajaran neneknya. Saat tiba di rumah suami, kamu harus rajin. Pertama, kamu harus membereskan urusan internal suamimu dan menjadi asisten yang baik. Tetapi ketika dia melihat istana sebesar itu, dia mulai sesak napas. Kapan dia akan selesai membersihkan ini? Saat dia merasa khawatir, beberapa gadis bertelinga kucing yang mengenakan pakaian pelayan keluar dari istana, sangat cantik hingga membuat Chen Suer merasa rendah diri. Mereka datang ke hadapan Chen Suer dan berkata dengan hormat, Anda adalah tamu terhormat yang mulia. Nona Chen Suer, silakan ikut kami. Chen Suer hanya bisa mengikuti dengan malu-malu. Sejak kecil, dia membantu neneknya melakukan berbagai pekerjaan rumah. Di mana dia pernah mendapatkan perlakuan seperti ini, setiap gadis bertelinga kucing adalah keindahan duniawi. Dan ini sepertinya hanya pelayan. Apakah Chen Suer kita benar-benar bisa bersaing? Dan mereka menyebutnya yang mulia, Kaisar Kekaisaran tempat Ouyang Shuai berada. Benar saja, pria yang dijodohkan dalam game ini semuanya adalah tokoh penting. Dari sudut pandangnya. Seharusnya manusia, setidaknya lebih baik dari selera manusia batu. Di sisi lain, ketika Chun Xiaoying tiba di sini, dia merasakan harapan yang penuh saat tiba di perkebunan bangsawan yang mewah. Dia mulai berharap. Ksatria yang mempesona dan tampan menunggunya menunggang kuda putih. Berbeda dengan India dan Korea. Objek pernikahannya terlihat seperti ksatria manusia. Namun, saat gerbang kastil dibuka, adegan yang dia bayangkan hancur total. Alien jelek dengan tubuh seperti cangkang kepiting muncul di hadapannya. Kedua ras mereka tegak,
tetapi tidak memiliki leher dan kepala. Tempat kepala seharusnya tumbuh, itu seperti wadah. Dipenuhi dengan cairan hijau. Dua tentakel membungkus bola mata dan menatapnya dengan gembira. Racun menjijikan menyebar di udara. Aroma busuk membuat Chun Xiao Ying muntah di tempat. Pria itu adalah pasangan pernikahan Anda, An Lun Tailang. Silakan kirim hadiah pertemuan Anda dan berusahalah untuk memberikan kesan pertama yang baik. Ya Tuhan, cepat potong ke mode remaja. Siapa yang menyuruhku menonton siaran langsung ini? Keluar. Mengerikan. Meskipun saya berpikir bahwa ksatria yang mempesona itu bukan. Tapi aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi hal seperti ini. Orang-orang Jepang terpukul. Ini bahkan tidak sebagus negara kita, Korea. Layak menjadi orang Korea. Siapa bilang orang Jepang terpukul? Ning-Ning adalah orang Jepang. Senang sekali. Bukankah mereka suka minum air limbah? Sekarang mereka beruntung. Meskipun aku mendukung dengan kedua tangan dan kaki. Tapi apa yang kamu katakan terlalu menjijikan. Sebenarnya ada yang lebih menjijikan. Bukankah manusia batu itu baru saja mengambil gigi? Sekarang Chun Xiaoying muntah. Seperti kata pepatah, apa yang ditakutkan, itulah yang terjadi. Tepat ketika semua orang Jepang mulai berdoa, monster-monster itu benar-benar berjalan ke arah Wubu. Di depan Wubu, mata mereka dipenuhi kejutan dan mereka berlutut di tanah dengan sepenuh hati. Pasangan pernikahan Anda, An Lun Tailang, juga sangat puas dengan pertemuan Anda. Nilai kesukaan bertambah 1. An Lun Tailang tidak seperti, tetapi ibu rumah tangga yang terkejut. Para ksatria di samping. Racun-racun ini memiliki nilai penelitian yang sangat besar. Cepat kumpulkan. Mungkin kita bisa menemukan jejak dousheng yang unik. Chun Xiaoying pingsan di tempat karena bau busuk yang menyengat. Dousheng bawaan saya yang unik memang tumbuh dengan meminum air limbah. Sekarang Chun Xiaoying akan menjadi santa. Jangan lupa, begitu pernikahan mereka berhasil, 3 tahun kemudian. Seluruh Jepang akan diteleportasi ke permusuhan baru mereka. Bukankah itu akan membuat mereka senang sampai mati? Kita bukan satu-satunya yang memiliki kesempatan ini. Kita bisa mengirim satu pemain baru setiap bulan. Bahkan jika Xiaoying tidak tersingkir, kita bisa memilih pasangan pernikahan lainnya. Kalau begitu, nilai kesukaan harus diisi ulang. Ketika 3 tahun tiba, jika nilai kesukaan tidak cukup, kalian harus pergi meskipun tidak mau. Saudara-saudara, cepat pergi dan lihat ruang siaran langsung negara asing. Keterampilan akting siksi. Kata kunci, kuat, rasa aman yang cukup, hebat. Oke. Begitu mendengar kekaisaran Nisi. Saya tahu itu hebat, tidak perlu banyak bicara. Haha, kali ini saya pasti tidak akan tertipu. Pada saat yang sama, Chen Suer sudah berjalan ke istana kuno yang megah itu dengan beberapa gadis bertelinga kucing. Ketika dia melihat tanah yang ditutupi batu giok, Chen Suer bahkan tidak berani menginjakkan kaki. Dia takut mengotori tanah yang bersih tanpa noda. Dia bertanya dengan gugup. Sepatu saya agak kotor. Bisakah saya melepas sepatu saya terlebih dahulu? Jangan khawatir. Kami sekarang membawa Anda untuk mandi dan berganti pakaian. Gadis bertelinga kucing itu tersenyum. Kehidupan dewa macam apa ini? Seluruh istana penuh dengan karakter yang indah. Dan bukan hanya gadis bertelinga kucing. Ada juga gadis bertelinga kelinci, manusia normal, Yujian Loli, semuanya ada. Saya sudah menghitung. Meskipun perlakuan di negara Long kita lebih rendah daripada Jepang dan Korea. Tetapi ini juga merupakan awal yang buruk. Dengan begitu banyak wanita cantik di ruangan ini, bisakah dia benar-benar bersaing? Ingin mendapatkan hati Ouyang Shua itu sangatlah sulit. Pasangan pernikahan, negeri matahari terbit, Jepang, memang menjijikan, tetapi bisa mendapatkan hati. Faktanya, tidak ada yang sempurna. Aku lega melihat Chen Suer menjalani kehidupan yang baik. Tidak masalah jika tingkat kesukaan belum penuh. Jangan lupakan aturannya, selama tidak tereliminasi di putaran ini. Bulan depan putaran baru dimulai. Negara naga, Tiongkok, kita masih bisa memilih Ouyang Shua ini, asalkan kita memobilisasi seluruh negara. Meneliti kesukaan Ouyang Shua ini dan mempersiapkan diri sebelumnya, pasti ada kesempatan. Orang-orang negara naga, Tiongkok, benar-benar naif. Orang ini bahkan belum terlihat, mungkin saja dia menjijikan. Apalagi, dia terlihat seperti orang yang hanya ingin bersenang-senang dan tidak mau maju. 3 tahun kemudian. Pasangan pernikahan negara tongkat, Korea, kita telah menaklukkan banyak planet. Kalian bahkan mungkin tidak bisa keluar dari planet ini. Sebaiknya kalian mempersiapkan lebih banyak gigi. 3 tahun kemudian, kalian mungkin tidak bisa menjilat perut manusia batu. Mengikuti sosok gadis kucing. Chen Suer tiba di kamar yang diselimuti kabut air. Kamar ini lebih besar dari universitasnya. Lapangan bermain bahkan lebih besar. Istana yang sangat mewah ini benar-benar mengejutkan. Chen Sue yang belum pernah melihat dunia. Kami akan melayani Anda untuk mandi dan berdandan. 2 gadis kucing maju. Saat siaran langsung Chen Suer diblokir sementara, para penonton negara naga, Tiongkok, berbondong-bondong membanjiri siaran langsung negara lain. Misalnya, negara Menara Suar, AS.
Pemain mereka sedikit lebih baik daripada negeri matahari terbit, Jepang. Bertemu dengan kekaisaran satu tubuh. Pemain negara Menara Suar, As, langsung dibawa ke meja operasi. Keberuntungan kalian sangat buruk dan langsung menjadi budak kekaisaran pelaksana, hidup dengan susah payah. Negara Xiongnu lebih tragis, langsung bertemu dengan pemusnah berdarah besi dan tereliminasi di tempat. Saat ini, Chen Shuer sama sekali tidak tahu betapa beruntungnya dia. Dia keluar dari kamar seperti istana surgawi dengan wajah memerah, bahkan tidak perlu mengeringkan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Ini membuat Chen Shuer semakin bertekad untuk bekerja lebih keras. Untuk membuat calon suaminya yang belum pernah bertemu puas. Terbiasa dengan kehidupan yang sulit, dia benar-benar tidak bisa terbiasa dengan ini untuk sementara waktu. Kehidupan yang sangat mewah. Ketika Chen Shuer merias wajah bersih dan didandani dengan hati-hati oleh gadis kucing. Akhirnya bertemu dengan pasangan pernikahan yang telah lama dinantikan, calon suaminya. Dan saat Ouyang Shuai muncul, para penonton dari berbagai negara tidak bisa duduk diam. Jubah sutra putih longgar memperlihatkan aura malas. Seperti kemalasannya berbaring di ranjang kekaisaran naga. Di kedua sisinya ada gadis berbulu hitam dan putih. Chen Shuer dengan ragu-ragu mengangkat kepalanya. Dia terpana hanya dengan sekali pandang. Dan karena gugup, dia tidak bisa mengucapkan dialog yang telah dipersiapkannya selama setengah hari. Dia sudah mempersiapkan diri untuk hal yang buruk, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa calon suaminya akan begitu tampan. Namun, dia tertegun bukan karena tergila-gila, tetapi justru membuatnya semakin rendah diri dan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Semua ini juga diawasi ketat oleh penonton dari berbagai negara. Setelah adik perempuannya, Chen Shuer, terpilih dalam game keberuntungan nasional, Chen Bin-er segera meninggalkan putri toko teh susu yang baru saja ditemukannya. Langsung menuju kampung halaman. Dia takut neneknya tidak tahan dengan kejutan itu. Sekarang setelah melihat penampilan Ouyang Shuai, akhirnya dia bisa bernapas lega untuk adiknya. Bagus sekali, dia manusia, dan dia sangat tampan. Namun, dia masih memiliki pendapat yang besar tentang adik iparnya ini. Ning-ning bekerja paruh waktu saat keluar dari sekolah. Hanya untuk kuliah di bidang teknik, tetapi tiba-tiba dia diculik. Chen Bin-er masih sangat berpenglihatan. Dia merasa senang dengan keberuntungan adiknya, terutama setelah melihat penderitaan yang dialami oleh negara Korea dan Jepang. Sekarang dia masih belum merasa tenang. Pepatah mengatakan bahwa kita hanya mengenal wajah seseorang, bukan hatinya. Ouyang Shuai ini terlihat seperti manusia. Tetapi mungkin saja dia akan menindas adiknya. Lebih parahnya lagi, dia bisa kehilangan nyawanya seperti negara Xiongnu. Dia menonton siaran langsung itu. Pemburu berdarah besi langsung mendeteksi kehidupan organik dan memulai mode pertemuan. Sungguh sial. Semoga saja karakternya tidak bermasalah. Setelah membereskan semuanya, aku membawa istri cantikku ke restoran. Lebih dari 100 hidangan, lebih dari 100 pelayan. Ini benar-benar hidangan mancuhan. Hidangan ini jelas masakan Cina. Sudah pasti bahwa Ouyang Shuai ini memiliki budaya yang sama dengan kita. Rasanya seperti Liu Granma memasuki Grandview Garden. Dengan kondisi saya ini, saya tidak tahan menderita sedikit pun. Apakah ini perkataan manusia? Bisakah kita mempercepat ke bulan depan? Saya tidak berharap untuk menjadi pejabat pemerintah. Menjadi pelayan di sana saja sudah seperti surga. Jangan bermimpi. Cepat pergi ke negara Korea dan Jepang untuk makan melon dan sadar. Mereka juga mulai makan di sana. Apakah kamu yakin makan? Saat ini, sejumlah besar penonton Tiongkok membanjiri Korea dan Jepang. Kamar siaran langsung negara-negara seperti India dan Menara Mercusuar. Demikian pula, penonton dari berbagai negara. Juga berbondong-bondong membanjiri ruang siaran langsung Tiongkok. Alasannya sangat sederhana. Kecuali sejumlah kecil yang keras kepala. Pada dasarnya mereka dibujuk oleh keadaan sulit yang dialami oleh pemain mereka sendiri dan bergegas ke Tiongkok untuk menyerap mata. Pemain Korea, Piao Zisiu. Secara bertahap terbangun dari tamparan itu dan secara bertahap menerima kenyataan. Manusia batu Teia sangat puas dengan salam pintu dari gigi depannya. Jadi dia dengan antusias mengundangnya untuk makan malam bersama dan merayakan pemusnahan pengubah bentuk ruang angkasa. Namun, yang ada di depan Piao Zisiu adalah potongan-potongan biji yang keras. Calon suaminya, Teia, memasukkan satu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan nikmat. Lalu menelannya ke dalam perut. Pasti Piao Zisiu. Pasti harus mencicipi produk lokal sendiri. Suami, meskipun aku ingin makan, tapi aku benar-benar tidak bisa menggigit ini. Piao Zisiu hampir menangis. Tapi dia tidak berani membuat marah suami batunya. Masalah kecil. Teia kali ini pengertian. Terlihat dia datang ke sisi Piao Zisiu, mengambil batu hitam itu di telapak tangannya, lalu dengan lembut mengucapkan mantra. Batu itu berubah menjadi bubuk. Dia menyeringai dan berkata, dengan begini bisa ditelan. Percayalah, ini sangat lezat. Piao Zisiu melihat tumpukan bubuk ini, hatinya sangat dingin. Tapi demi menyenangkan suami batunya, dia masih dengan berani mengambil bubuk batu ini dan memasukkannya ke mulutnya. Pasangan pernikahan Anda, Teia,
menyatakan kepuasannya atas tindakan Anda. Tingkat kesukaan bertambah 1. Asi, ini terlalu berlebihan. Ini disengaja, kan? Jelas bukan ras yang sama. Masih memaksakan Zisiu untuk menelannya. Tingkat kesukaan bertambah 1 lagi. Aku mengerti, ini sebenarnya ujian untuk Zisiu. Sehari bertambah 2 poin kesukaan. Selama terus memberi batu ini, pasti bisa mencapai tingkat kesukaan penuh dalam 3 tahun. Harus semangat, ya, Zisiu. Lucu sekali kalian menjilat seperti ini. Pantas saja disebut orang Korea. Terlambat, lalu bagaimana dengan tingkat kesukaan? 3 tahun kemudian kalian makan batu bersama. Tapi sejujurnya, batu-batu ini mungkin lebih bergizi daripada kimchi kalian. Sementara itu, jumlah penonton dari Jepang sedikit berkurang. Tidak banyak yang tahan menonton. Benar-benar hanya ingin tahu. Ksatria Xuanzu itu, Anlun Tailang, adalah putra mahkota kekaisaran. Setelah Chun Xiaoying bangun, dia secara khusus menyiapkan makan malam racun lezat untuknya. Aku tidak mau. Makan ini akan mati. Chun Xiaoying memohon dengan sedih. Ini adalah cairan nutrisi yang kami siapkan khusus untukmu. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh Anda. Daya tahan Anda terhadap racun melebihi imajinasi kami. Selama Anda meminum cairan nutrisi kami, kondisi fisik Anda akan mengalami transformasi kualitatif. Anlun Tailang berkata dengan mata bersemangat. Aku tidak tahan melihatnya. Coba kalian lihat. Ini terlalu menjijikan dan terlalu berat. Tapi sangat sesuai dengan stereotipku tentang Jepang. Daya tahan terhadap racun bahkan cocok untuk Ksatria Xuanzu. Pantas saja tumbuh besar dengan minum air sungai. Setelah minum benda ini, Chun Xiaoying tidak akan berubah menjadi seperti itu, kan? Jika setelah 24 jam, Chun Xiaoying, Piao Zisiu, dan para pemain ini melihat tayangan ulang siaran langsung Chen Shuer, mungkin akan hancur, ya? Aku cukup menantikannya. Tapi aku takut adegan-adegan ini menakuti Chen Shui. Bagaimanapun, terlalu pedas untuk dilihat, tapi tidak boleh terlalu polos. Tetap harus memberitahu Chen Shuer betapa kejamnya galaksi ini. Pengumuman. Pemain dari Bang Zikuo, Teiya, memutuskan untuk memberi Piao Zisiu hadiah karena peningkatan poin kesukaan. Hadiah tersebut akan dikirim ke dunia nyata. Kekaisaran substansial. Teiya menghadiahkan Piao Zisiu 1 ton bahan peledak. PS, spesies ini menghasilkan sumsum punggung berbau busuk yang sangat pekat dan tidak stabil, mengandung energi luar biasa. 1 ton apa? Bahan peledak. Meskipun aku tahu manusia batu makan batu dan mengeluarkan batu, tapi tetap saja menjijikan. Setelah Piao Zisiu menerima hadiah tersebut, siaran langsung beralih ke Bang Zikuo. 1 ton bahan peledak yang bisa dimakan muncul begitu saja di Cheongwadae. Meskipun mereka terlihat seperti tumpukan batu. Tidak ada seorang pun di sekitar Bang Zi yang berani mendekat. Presiden tahu bahwa ini adalah siaran langsung, jadi dia harus dengan berani menyampaikan instruksi penting. Menyatakan bahwa tumpukan mineral ini memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi dan harus segera diteliti. Bahkan jika 3 tahun kemudian akan bergabung dengan dunia bintang. Tidak boleh mengabaikan perkembangannya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia tidak lupa untuk memuji semangat pengabdian Piao Zisiu. Mengatakannya dengan begitu baik, mengapa dia sendiri tidak mencobanya sedikit? Mungkin Teiya akan menariknya. Dengan begitu, dia dan Piao Zisiu bisa dianggap pernah makan bersama. Tertawa sampai mati. Aku sangat curiga Piao Zisiu juga menerima hadiah itu dengan niat agar semua orang mencobanya bersama. Pengumuman. Pemain dari Xiao Rizi, Anlun Tailang, memutuskan untuk memberi Chun Xiaoying hadiah karena peningkatan poin kesukaan. Hadiah tersebut akan dikirim ke dunia nyata. Diskriminasi selektif. Anlun Tailang memberi Chun Xiaoying 100 ton cairan nutrisi. Diskriminasi selektif. Cairan nutrisi unik untuk spesies ini. Jika bisa menahan darah beracunnya, itu bisa membawa evolusi tanpa batas. Haha, yang ini bahkan lebih berat. Anlun Tailang ini mampu memberikan 100 ton cairan nutrisi. Terlihat bahwa dia benar-benar menyukai Chun Xiaoying. Sekarang Xiao Rizi tidak perlu takut kekurangan. 1 orang 1 teguk. Jangan bicara omong kosong. Benda ini jika dikirim ke dunia nyata bukanlah main-main. Begitu menyebar, semuanya akan hancur. Apakah benda ini akan memikirkan laut lagi? Semua orang tidak perlu panik. Negara naga kita kali ini pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ketika siaran langsung beralih ke ratusan ton cairan hijau. Yang kental, seluruh negara Xiao Rizi panik. Penduduk yang tinggal di dekatnya mencoba menjauh dari cairan ini seperti pengungsi. Pemerintah Xiao Rizi segera mengirim pasukan, bersenjata lengkap dengan masker gas. Pada saat yang sama, mereka memuat wadah berisi ratusan ton cairan ke dalam mobil dan dengan cepat menuju pantai. Benda ini benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya. Sebenarnya memikirkan laut lagi. Bukankah negara naga kalian memiliki pepatah yang mengatakan, senasib sepenanggungan? Kalian masih ingin menyangkalnya? Saudara-saudara, jangan takut. Pesawat tempur negara naga kita telah dikerahkan. Tepat di atas kapal pengangkut Duye itu, pesawat tempur luar angkasa melintas seketika,
dan rudal pertahanan udara mencoba menguncinya tetapi malah ditembak jatuh. Sama sekali tidak mungkin mendekat, bahkan tidak bisa mengunci pesawat tempur luar angkasa itu, dan hanya dalam sekejap. Setelah membidik target, rudal-rudal langsung menghancurkan jalan pengangkut Duye. Benar-benar tertutup. Tinggal 3 tahun lagi untuk bergabung dengan gugusan bintang, apa gunanya bersembunyi setelah seluruh negara ditransfer? Kali ini kita akhirnya tidak perlu dicekoki produk Jepang. Aku melihat armada kapal induk kita juga sudah mulai mengepung. Orang-orang Jepang mulai mengamuk tanpa daya. Ayah mercusuar kalian kali ini tidak membantu kalian. Omong-omong, peserta dari negara mercusuar sepertinya langsung menjadi satu setelah operasi dan belum bangun. Bukankah itu berarti dia bisa pamer secara terbuka di masa depan? Saat bumi sedang kacau balau karena Duye dari Jepang, Chen Suer baru saja selesai sarapan. Yang mulia ingin pergi ke daratan untuk sementara, Bai Yu bertanya dari samping. Sudah kenyang? Temani aku ke suatu tempat. Ouyang Shuai menatap Chen Suer. Chen Suer buru-buru bangkit dan mengikuti. Ketika dia keluar dari gerbang istana, sebuah pesawat terbang sepanjang sekitar 30 meter yang berbentuk seperti perahu kayu. Sudah berhenti di depan pintu, dan tangga untuk naik juga sudah dibuka. Dua telinga rubah. Pelayan berdiri di kedua sisi dan memberi hormat kepada Ouyang Shuai dengan hormat. Apakah ini perahu? Chen Suer menatap dengan heran pada benda besar di depannya ini. Bagaimanapun caranya, benda ini tampak seperti perahu. Benar, ini adalah perahu. Tapi ini terbang di langit, cocok untuk tamasya, jelas Ouyang Shuai. Chen Suer juga mengikuti dengan rasa ingin tahu. Namun, sebelum dia bisa berdiri dengan teguh, pesawat itu sudah melayang dan menyala. Dalam sekejap, pesawat itu terbang ratusan meter. Momen yang membuat Chen Suer terkejut adalah ketika dia mengira akan jatuh. Akibatnya, di bawah inersi akselerasi yang begitu kuat, dia setenang gunung, bahkan tidak merasakan sedikit pun pusing. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sama sekali tidak terlihat apa sistem tenaga dari pesawat ini. Dan kecepatan ini terlalu keterlaluan. Ini hanya permulaan yang sedikit dan sudah menjadi faktor. Mungkin ini belum batasnya. Pada kecepatan seperti ini, pesawat ini tidak memiliki penutup apapun, bahkan tidak memiliki perisai pelindung. Namun tidak terjadi apa-apa. Ouyang Shuai dapat menjelaskan bahwa tubuhnya kuat, tetapi Chen Suer sama seperti kita. Cukup sudah. Kalian negara naga juga lucu. Kalian bisa membual tentang perahu kayu yang rusak. Ini sudah zaman antar bintang. Apakah sulit untuk membuat benda seperti ini? Kapal perang negara Korea kita sudah mengepung makhluk luar angkasa di luar angkasa. Mulutmu bau sekali. Mungkinkah kamu baru saja selesai makan kotoran dari 1 ton manusia batu itu? Apakah ini untuk tur, seperti yang dikatakan Ouyang Shuai? Dan apakah ini disebut sekali lihat? Aku tidak percaya. Dengan tingkat teknologi Afrika ini, mereka tidak memiliki kapal perang. Chen Suer selalu berpikir bahwa istana kuno itu adalah yang pertama, tetapi ketika Afrika menuju ke langit ke-9, Chen Suer akhirnya melihat seluruh kota. Ini adalah kota bernama Kota Terapung Puncak 9 Langit. Energi biru besar menerangi gedung-gedung kota terapung raksasa ini. Gedung-gedung tinggi menusuk benteng miskin, dan istana kuno berada di atas puncak 9 langit. Chen Suer mengikuti Ouyang Shuai. Berwisata untuk sementara waktu, dan di bawah penjelasan gadis Hu, dia mendapatkan banyak pengetahuan. Akhirnya, rombongan tiba di depan sebuah bangunan raksasa yang dari luar. Tidak menunjukkan informasi apapun. Tempat apa ini? Chen Suer dengan rasa ingin tahu. Mengikuti Ouyang Shuai turun dari Afrika. Karena kalian telah menyiapkan pertemuan untukku, tentu saja aku juga harus memberikan tanggapan. Namun, sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Pada dasarnya, obat-obatan ini tidak digunakan, tetapi produksi tidak pernah berhenti. Ouyang Shuai berjalan ke pintu. Suara mekanis segera terdengar, terdeteksi izin lintas penuh tertinggi. Pintu gerbang tingkat penuh terbuka lebar. Ouyang Shuai masuk, dan Chen Suer buru-buru mengikuti. Adapun para pelayan, mereka berjaga di pintu. Sudah lama tidak ada yang datang, mengapa produksi terus berlanjut? Chen Suer, bukan hanya tidak terpakai karena angka kelahiran yang rendah, tetapi produksi terus berlanjut karena produksi sepenuhnya otomatis. Bahan baku yang dibutuhkan juga dikembangkan dan diproduksi tanpa batas, termasuk bahan-bahan yang kita makan hari ini. Itu juga sama, dibudidayakan dan diproduksi sepenuhnya otomatis, jadi pada dasarnya tidak ada masalah pemborosan. Semua orang tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Di kerajaanku, setidaknya sumber daya dan energi ini berlebihan. Chen Suer terdiam. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini benar-benar di luar pengetahuannya. Sejak kecil, dia dididik untuk hemat. Tidak boleh membuang-buang makanan, meskipun alasan utamanya adalah karena kondisi keluarga yang buruk, tetapi dia tahu bahwa di bumi biru, makanan itu berharga. Masih ada banyak orang di dunia yang tidak mampu membelinya. Tetapi menurut Ouyang Shuai, dunia ini sama sekali tidak kekurangan makanan. Sumber daya bahkan berlebihan. Semua orang mampu membelinya. Maka sama sekali tidak ada konsep pemborosan.
Chen Suer sepertinya memahami pemborosan Ouyang Shuai. Tetapi dia masih tidak bisa mengubahnya untuk sementara waktu. Apakah dia membual? Bagaimana mungkin tidak kekurangan sumber daya dan energi? Menyenangkan miliaran ras, di mana-mana ada pajangan nyata. Bahkan jika dia bisa melahirkan, aku tidak percaya tidak ada yang hanya memenuhi syarat. Manusia batu makan batu dan masih harus berperang di mana-mana. Ini justru menunjukkan bahwa Ouyang Shuai, kekaisarannya sangat kuat, kesan teknologi. Pokoknya, jika apa yang dia katakan itu benar, aku sangat ingin tinggal di sana. Sudahlah. Sebuah kekaisaran, bahkan jika kuat dan tidak abadi, bahkan tidak memiliki populasi baru, maka pasti akan menuju kemunduran. Tidak ada darah segar. Bahkan jika tebakanmu benar, jangan lupa. Setelah 3 tahun, orang-orang negara naga kita bisa ditransfer ke sana. Masih takut tidak ada darah segar? Kalau begitu, jangan lupa, untuk bisa pindah ke sana, syaratnya adalah pernikahan yang sah. Ouyang Shuai punya banyak wanita. Mana yang lebih buruk dari Chen Suer? Apa yang dia gunakan untuk mendapatkan 100 poin kesukaan? Objek pernikahan kita. Meskipun tidak terlalu sempurna, tetapi jauh lebih mudah ditaklukkan daripada Ouyang Shuai milikmu. Meskipun orang Korea menyebalkan, tetapi kata-kata ini memang tidak salah. Ouyang Shuai memang tampan. Tetapi ada terlalu banyak wanita, dan masing-masing tidak lebih buruk dari Chen Suer. Tidak ada kekurangan apapun. Sangat sulit untuk ditaklukkan. Jika dia tidak bisa menikah dengan Chen Suer sekarang, maka setelah 3 tahun, kita mungkin masih hanya bisa tinggal di bintang biru. Mari kita lihat ramuan genetik dulu. Ouyang Shuai berjalan santai ke ruang penyimpanan yang menyimpan sejumlah besar ramuan, tetapi berbeda dari apa yang dibayangkan Chen Suer. Dia berpikir itu akan menjadi jenis ramuan dalam tabung uji kecil satu persatu. Lagi pula, tidak peduli seberapa tidak kekurangan sumber daya. Hal-hal seperti ramuan genetik seharusnya esensi yang lebih terkonsentrasi, kan? Namun, ketika silinder besar setidaknya setinggi 50 meter itu, dengan diameter lebih dari 50 meter dan ruang penyamaran, rahangnya ternganga kaget. Ini terlalu banyak, kan? Jika aku tidak salah ingat tadi, ruang penyimpanan seperti ini ada lebih dari 1, kan? Chen Suer teringat kamar-kamar yang tertulis ruang penyimpanan yang baru saja dilewati. Aku tidak menghitung jumlah pastinya, tetapi di sini seharusnya ada sekitar 10.000 ton, kan? Semuanya adalah ramuan genetik yang memperpanjang umur, memperkuat tubuh, dan tidak memiliki efek samping. Chen Suer pertama kali memikirkan nenek. Jika nenek bisa menggunakannya, mungkin penyakit tubuhnya akan membaik. Yang ini adalah yang paling dasar, sekitar 50 tahun, kan? Kata Ouyang Shuai. Chen Suer terkejut. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa berkata apa-apa. Umur rata-rata orang biasa tidak lebih dari 100 tahun. Tidak sedikit yang berusia 7 atau 80 tahun. Jika bisa memperpanjang umur 50 tahun, itu sama dengan hidup satu generasi lagi. Jika ini benar. Di bintang biru, dia tidak boleh memaksa kepala. Dalam sejarah yang dia pelajari, Kaisar Qin Shi Huang sedang mencari keabadian. Jika dia tahu hal semacam ini ada, dia mungkin akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, dan agen genetik semacam itu. Di mata Ouyang Shuai, tidak ada yang menginginkannya. Ini benar-benar menyegarkan pandangan dunia Chen Suer. Dan penonton di ruang siaran langsung juga benar-benar dikejutkan oleh kekayaan Ouyang Shuai. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk seumur hidup. Apakah itu negara-negara seperti Korea atau internal naga? Banyak orang mempertanyakannya karena ini terlalu keterlaluan. Jika ada beberapa agen semacam itu, mereka mungkin akan lebih bahagia, tetapi ini tidak tahu beberapa puluh ribu ton. Bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Sungguh omong kosong. Saya khawatir dia melihat Chen Suer bodoh dan berpura-pura polos dan sengaja menggodanya. Mungkin ini semacam agen yang khusus digunakan untuk eksperimen manusia sama seperti cairan nutrisi Ksatria Swansu. Kedengarannya bagus. Bukankah itu racun? Dia juga mengatakan evolusi tanpa batas. Apakah kamu berani meminumnya? Meskipun saya juga berharap apa yang dikatakan Ouyang Shuai itu benar, tetapi ini terlalu berlebihan. Apakah dia benar-benar berencana menggunakan Chen Suer sebagai kelinci percobaan? Berbicara tentang itu, istana penuh dengan gadis-gadis subhuman, seperti telinga kucing, gadis kelinci, tidak ada yang namanya. Bahkan ada yang bersayap. Mungkin ini semua efek samping dari agen genetik ini. Tetapi jika Ouyang Shuai ingin menyakiti Chen Suer, sama sekali tidak perlu repot. Siapa yang tahu? Permainan pernikahan ini, kita mendapat manfaat, dia pasti mendapat manfaat. Kecuali untuk ekstrim seperti berhati batu, jika ada niat tersembunyi, dia seharusnya tidak menyakiti pemain secara langsung. Saya harap Chen Suer baik-baik saja. Ouyang Shuai berjalan ke samping dan menekan sebuah tombol. Detik berikutnya, tabung reaksi yang berisi agen genetik muncul di mesin di samping. Dia mengambil tabung reaksi dan menyerahkannya kepada Chen Suer. Anda dapat mencobanya sekarang. Tidak akan ada rasa sakit. Paling-paling tubuh akan terasa sedikit panas, dan kemudian Anda akan menemukan bahwa tubuh Anda memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Mungkin bisa meninju 3 cm ke dinding ini.
Bagaimanapun, bahannya relatif kuat. Jika itu dinding biasa, Anda dapat langsung menembusnya. Chen Suer menelan ludah. Dia melihat dinding yang ditunjuk oleh Ouyang Shuai, dan tanpa sadar membayangkannya, sama sekali tidak meragukan kata-kata Ouyang Shuai. Kemudian dia dengan gugup mengambil tabung reaksi dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Chen Suer, kamu bingung? Dia langsung mempercayainya tanpa berpikir. Ini terlalu bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia diperlakukan sebagai kelinci percobaan. Omong kosong. Chun Xiaoying, kalian saja sudah minum duyan. Apakah kalian mengkritik orang kami? Itu karena lingkungannya berbeda. Semoga Chen Suer baik-baik saja. Bagaimana perasaannya? Ouyang Shuai bertanya, badan terasa panas dan aneh. Rasanya seperti punya tenaga tak terbatas. Dia merasakan perubahan misterius di dalam tubuhnya. Saat itu, dia merasa di dalam tubuhnya. Entah ada atau tidak kunci gen. Rasanya seperti satu cincin telah dibuka. Tunggu sebentar, kamu bisa melepaskannya. Sungguh dialog yang mengerikan. Jika tidak melihat siaran langsungnya, tidak akan tahu apa yang sedang dibicarakan. Sulit sekali menebaknya. Sudah cukup kalian para penyihir tua. Sekarang saatnya peduli tentang ini. Semoga Chen Suer tidak benar-benar menjadi kelinci percobaan atau menumbuhkan sayap. Semakin dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya semakin bertambah. Chen Suer akhirnya tidak bisa menahan diri dan melayangkan tinju kecilnya ke dinding logam di belakangnya. Tetapi dinding itu hanya masuk 1 cm. Meskipun ada perbedaan dengan 3 cm yang dikatakan Ouyang Shuai, Chen Suer masih terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Benarkah ini yang bisa dilakukan tinjunya? Dia tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi dia juga merasa seperti kekuatannya belum habis dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Saat itu, Ouyang Shuai tiba-tiba datang ke belakang Chen Suer dan berkata, cara kamu mengepalkan tinju salah. Kekuatanmu belum keluar. Aku akan mengajarimu cara memukul. Chen Suer patuh mendengarkan. Setelah mengikuti gerakan yang diajarkan, dia merasa tubuhnya tidak mengalami hal aneh. Itu benar-benar hanya meningkatkan kekuatan. Meskipun tidak tahu bahan apa dinding itu terbuat, itu pasti tidak buruk. Inilah yang bisa dilakukan Chen Suer. Kenapa kalian terburu-buru? Bahkan jika kekuatannya meningkat, itu tidak berarti tidak ada efek samping. Mungkin itu memperpendek umur, bukan memperpanjang umur. Memeras hidup untuk mendapatkan ledakan yang luar biasa. Bukankah pengaturan seperti ini sudah basi? Kemudian, di bawah bimbingan Ouyang Shuai, Chen Suer menguasai kekuatan 1 inci yang benar, meskipun belum terlalu standar. Tetapi itu sudah cukup untuk memukul dinding 3 cm ke belakang. Ini adalah generasi pertama obat, meskipun relatif terbelakang. Tetapi itu juga memecahkan pengerasan kunci genetik manusia. Dulu, di kekaisaranku, sebagian besar terus berkultivasi dengan obat ini. Melatih tubuh hingga ekstrim. Tentu saja, sulit untuk memecahkan kunci genetik tanpa bergantung pada obat-obatan. Saya tidak menyarankan untuk melakukan ini tanpa bakat. Inilah hadiah yang ingin kuberikan kepada negaramu, Long. Bukankah ini hanya untukku? Mata Chen Suer berbinar gembira. Meskipun obatnya sudah datang, dia sudah mulai merasa bingung. Tentu saja, setiap orang di negaramu juga mendapatkannya. 10.000 ton seharusnya cukup. 1 mililiter saja sudah efektif sebenarnya. Benda ini toh tidak akan berguna jika dibiarkan di sini. Jika obatnya dikirim, pasti akan diperebutkan. Jika semua orang memilikinya, itu tidak akan terjadi. Toh, obat generasi pertama terlalu banyak diminum. Teknologi sekecil itu tidak sebanding dengan kekaisaran Melo yang berdiri di puncak galaksi. Benar-benar jalanan yang buruk, atau sulit menemukan sesuatu yang terbelakang. Perlu dilakukan arkeologi ekstrim atau titik akhir kekaisaran terbelakang lainnya di galaksi. Terima kasih Chen Suer atas penerimaannya. Namun detik berikutnya, pusing menyerang, rasa kantuk ekstrim menyerbu kelopak mata. Untungnya, Ouyang Shuai memeluknya. Baru kemudian dia tidak jatuh. Saat melihat pengumuman, dia benar-benar menghela napas lega. Berpikir bahwa nenek dan saudara perempuannya juga bisa minum barang bagus seperti itu, dia merasa nyaman dalam pelukan Ouyang Shuai. Perlahan tertidur. Pengumuman. Pemain Longkuo, Ouyang Shuai. Karena peningkatan kesukaan, dia memutuskan untuk memberi Chen Suer hadiah. Hadiah itu akan dikirim ke dunia nyata. Kekaisaran jatuh. Ouyang Shuai memberi Chen Suer 10.000 ton generasi pertama agen gen umur panjang PS. Agen gen umur panjang ini tidak memiliki efek samping dan dapat memperpanjang umur hingga 50 tahun. Memecahkan cincin pertama dari rantai gen manusia. Pengumuman Hun Pei ini mengejutkan dunia. Xiao Rizi dan Bang Zi cepat keluar dan dipukuli. Pengumuman game Hun Pei langsung membuktikan dengan keras, dan mereka berani keras kepala. Mereka tidak memainkan game yang merugikan. Sungguh berkah dari surga bagi Longkuoku. Kali ini Chen Suer kami benar-benar menemukan harta karun. Ini sebenarnya agen umur panjang yang asli, dan 10.000 ton. Kali ini Longkuo kita. Benar-benar semua orang seperti naga. Kita harus menjerat Xiao Rizi. Menurut maksud Ouyang Shuai. Ini hanyalah agen generasi pertama. Mungkin ada yang lebih canggih.
Bahkan jika itu adalah generasi pertama. Kita masih bisa terus berkultivasi hingga ekstrim. Saudara-saudara, saatnya untuk mulai bersantai. Dong Hui, sirene serangan udara berbunyi. Orang baik, siapa yang begitu berani? Pesawat tempur dari pihak Asan. Asan. Tidak apa-apa kalau begitu. Masuk akal. Sangat sesuai dengan stereotip saya tentang mereka. Hehe, kalian Longkuo jangan terlalu sombong. Pesawat tempur kalian. Semua pergi untuk mengepung Xiao Rizi. Belum lagi teknologi kalian hanya seperti itu. Asan kami memiliki Tejas. Pesawat tempur Rafale dan pasukan khusus kucing hitam kami juga telah dikirim. Kalian tunggu saja untuk memohon belas kasihan. Agen itu milik kami. Hehe, orang akan tertawa saat tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, layar ruang siaran langsung segera beralih ke Asan. Di perbatasan yang berdekatan dengan negara naga, pesawat tempur Rafale dan Tejas berusaha melintasi perbatasan. Tetapi baru saja mendekat, mereka sudah jatuh. Ini adalah saat yang tepat untuk bersiaga. Rudal permukaan ke udara selalu siap. Setelah putaran pertama pencegatan, pesawat tempur negara naga akhirnya muncul. Bukan kupu-kupu putih, juga bukan anjing burung, apalagi generasi ke-6. Pesawat tempur generasi ke-5, tetapi Jian Shiche astaga, Jian Shiche. Aku tidak salah lihat, kan? Seorang penggemar militer veteran selama 30 tahun memberitahumu. Ini benar. Ya ampun, aku pikir, bahkan jika bukan kupu-kupu putih atau anjing burung, atau generasi ke-6 yang baru keluar, setidaknya datanglah pesawat tempur generasi ke-5. Ternyata Jian Shiche. Ibu kita mengerti sarkasme. Haha, jujur saja. Aku juga sama sekali tidak menyangka. Saat pameran Dirgantara, kita malas melihat Jian Shiche. Ternyata sangat hebat dalam bertarung. Terlalu kuat, aku belum bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Pinggangnya terlalu tegak, aku bahkan berdiri saat jongkok di toilet. Kali ini, orang India tidak bisa menahan diri. Tidak, ada juga ayam Galia. Jangan lupa, Rafale adalah karya kebanggaan mereka. Orang India membelinya, tetapi efek pertempuran tangan langsung terlihat. Di mana orang India sombong tadi? Keluarlah dan bicara. Hanya dengan level ini, beraninya kamu mengingini gen kita? Ini hanya kesalahan pilot. Ini baru putaran pertama. Kenapa kalian terburu-buru? Pilot andalan kami sudah dikirim. Kalian tunggu saja untuk memohon ampun. Lucu, masih keras kepala. Bab ke-10. Daging dan darah itu lemah, Raja harus memberikan menara suar satu modifikasi terintegrasi. 97 jenis kelamin sangat gembira. Aku akan pamer. Setelah baku tembak singkat. Jian Shiche, dengan rekor 1:10, menghancurkan Rafale. Tetapi ini jelas bukan batas Jian Shiche, melainkan batas orang India. Hanya 10 Rafale ini sudah menguras habis semua sumber daya mereka. Tidak diragukan lagi. Pertempuran ini benar-benar mengguncang dunia. Hanya pesawat tempur yang disingkirkan oleh negara naga. Sudah sangat kuat. Kaisar Putih dan buruh mistis dari proyek Gerbang Langit bahkan lebih langsung dikerahkan. Mengepung badut, di seluruh bumi biru, siapa yang berani berdasarkan obat gen ini? Tetapi obat gen ini sungguh membuat hati berdebar, langsung memperpanjang umur 50 tahun. Membuka rantai gen pertama, ini di zaman apapun pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Api peperangan berkecamuk, tetapi sekarang, bumi biru sangat tenang. Tidak ada yang berani bergerak, apalagi kerusuhan internal, karena Ouyang Shuai memberi terlalu banyak. Setiap orang bisa mendapat bagian, terlalu banyak juga tidak ada gunanya. Jadi, di bawah organisasi negara naga, mulai menyuntikkan obat gen secara bertahap, karena setelah obat gen ini disuntikan, harus tidur selama sehari. Jika disuntikan bersamaan, pasti akan menyebabkan kekacauan. Para prajurit yang menjaga perbatasan juga harus dirotasi untuk disuntik, Nenek Chen Suer. Dan juga kakak perempuannya, pada saat pertama, dilindungi oleh negara naga. Dan dipindahkan ke villa besar yang tenang, dilindungi bersenjata sepanjang waktu, di sekitarnya juga ditempatkan rudal anti pesawat, DLL. Untuk mencegah negara-negara seperti Dengtu menyerang, meskipun hal semacam ini tidak mungkin dilakukan, tetapi agar Chen Suer tidak memiliki kekhawatiran. Setiap kemungkinan harus dihilangkan, karena obat gen adalah jasa Chen Suer. Mereka adalah orang pertama yang disuntik obat. Kemudian barulah gelombang demi gelombang, para turis yang berwisata di negara naga, mencoba mencuri obat. Ingin menyuntik, semuanya langsung diisolasi, lalu dipulangkan. Memastikan setiap suntikan disuntikan ke tubuh orang negara naga. Sialan. Obat gen ini terlalu kuat, ya hahaha, era akhir hukum telah berakhir. Seni bela diri kuno kita akhirnya bisa bangkit, kamu minggir dulu, kami yang berlatih kultivasi belum bicara.